Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan kita. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai teknik optimasi. Jadi teknik optimasi itu kita akan coba dengan dibantu grafik. Makanya ini disebutnya peralatan gitu, peralatan manajemen. Kita akan dibantu dengan grafik dan hitung-hitungan lah. Kita mulai masuk perhitung-hitungan. Gimana caranya kita menentukan berapa sih, berapa banyak kuantiti yang harus kita produksi supaya menghasilkan keuntungan yang paling optimal gitu ya, makanya disebut optimasi gitu. Kemudian kalau ngelihat dari cost-nya, dari biayanya, berapa sih kuantiti yang harus kita produksi sehingga mampu menghasilkan biaya yang sangat minimum gitu. Karena tentunya ternyata ketika kita berusaha memproduksi suatu barang, belum tentu ketika barang kita itu kita produksi banyak, keuntungannya juga akan semakin tinggi gitu ya. Karena kan kalau kalian ingat di pembahasan di mikro atau makro, kemudian juga sempat disinggung juga di mata kuliah akuntansi biaya gitu ya. Biaya itu ada yang fixed cost, ada yang variable cost. Nah, hal ini yang menyebabkan ketika suatu barang diproduksi semakin tinggi, semakin banyak, belum tentu dia malah makin efisien, belum tentu malah biayanya makin turun. Bisa jadi dia naik. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya, kita akan lihat nih. Oke, ini kita akan lihat. Jadi, di dalam materi ini saya nggak akan baca semuanya ya. Di dalam materi ini kita akan mengetahui bagaimana caranya memaksimisasi laba, memaksimalkan laba lah gampangnya gitu ya, atau nilai perusahaan berupa profit, dan juga akan meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Kendala ini bisa diartikan dengan suatu persamaan tertentu sehingga akan tercapai suatu optimasi gitu. Pokoknya gimana caranya kita memperoleh keuntungan yang tinggi dengan biaya yang rendah. Nah, prinsip ekonomi banget kan tuh. Nah, gimana caranya? Kita akan dibantu dengan ini tadi. Persamaan secara matematis, tabel, dan grafik. Nah, lo mulai nih kita hitung-hitungan. Nah, ini kita akan membuktikan dulu ya. Jadi ini bukan soalnya, ini adalah cara membuktikan teori ini bekerja gitu loh. Teori ini akan bekerja dibuktikan dulu dengan grafik dan tabel gitu. Nah, kita punya bentuk persamaannya ini, TR. TR itu total revenue atau total pendapatan kita yang dirumuskan dengan persamaan karena tadi ingat kita akan melihat optimasi tersebut dengan bentuk persamaan. Nah, persamaannya didapat dari ini. 100 Ki min 10 Ki kuadrat gitu ya. Nah, itu kalau di kejadian nyatanya, nah ini penting juga buat biar kalian tahu. Jadi kalian nggak cuma bisa ngerjain soal ya. Kalau di kejadian nyatanya, ini dapetin persamaan ini dapat dari mana, Pak? Jadi kalau di kejadian nyatanya, kita kan ini kan rumusnya dari penjualan, rumusnya dari pendapatan perusahaan gitu ya. Jadi kalau di kejadian nyatanya perusahaan itu akan melis berapa sih pendapatan yang dia dapat di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dari periode yang lalu yang sebelumnya. Nah, dengan perhitungan statistik nanti akan ketemu ini namanya persamaan regresi linier. Ingat di mata kuliah statistika ya kan? Ada statistika deskriptif gitu kan? Ini yang disebut dengan persamaan regresi linier. Ingat lagi tuh mata kuliah yang lalu. Nah, di ekonomi manajerial tentunya nggak akan mempelajari lagi gimana caranya dapetin persamaan ini. Saya cuman mau memberitahukan, mengingatkan kalian kembali. Ya, jadi ini udah given nih, ada total revenue dengan rumusan 100 dikali Ki. Ki apa berarti? Ki itu adalah untuk menggambar simbol dari kuantiti, kuantitas atas suatu barang. Dikurangi 10 kuantiti pangkat 2. Nah, kita coba masukin. Kan tadi dibilang bahwa
untuk menunjukkan hubungan sederhana antara total cost, antara total revenue dengan quantity, antara total pendapatan yang diterima oleh perusahaan dengan quantity yang harus dibuat, kita akan coba menunjukkannya dengan tabel dan grafik gitu ya. Ini persamaannya udah dapat, kita buat tabelnya. Tabelnya di sini kita akan menggunakan 100Q min 10Q pangkat 2 yang dari sini ya. Jadi ini adalah TR apa tadi? Total revenue, total pendapatan perusahaan. Kita masukkan di sini. Ketika Q-nya 0, berapa ya total revenue-nya? Ketika Q-nya 1, berapa ya total revenue-nya? Sampai dengan 6. Kita ambil contoh yang di 0 nih. 100 kali 0 ya 0. Min 10 kali 0 pangkatin 2, 0 pangkat 2, 0. Ya pasti total revenue-nya 0. Berarti kan gini kan. Kemudian yang di sini aja deh yang kedua. 100 pangkat 2 berapa? 100 kali 2 200. 200 dikurangi 10 dikali 2 pangkat 2 40. Berarti kan 200 dikurangi 40. Dapatlah 160 ya. Satu lagi. Dari yang sini deh 4. 100 dikali 4. 4-nya dari mana? Kita kan mencoba menguji ketika kita memproduksi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau begitu boleh nggak Pak saya nyoba di 8? Boleh, 6, 7, 8 gitu. Harus berurutan gitu ya, 6, 7, 8. Kalau kalian nggak mau berurutan misalnya 0, 2, 4, 6 gitu. Ini kan trial error. Dapetin angka ini dari mana? Kita trial error. Asal, karena kan kita mau buat grafik ini. Asal selangnya ini harus sama. Kalau selang 2 ya selang 2 terus. 0, 2, 4, 6, 8 itu kan selang 2 tuh. Gitu. Kalau ini kan langsung ya 1, 2, 3, 4 mau sampai 8 boleh aja gitu. Ini hanya mau membuktikan bagaimana hubungan quantity dengan total revenue ketika persamaannya ini. Itu ya, paham ya? Nah, angka-angka ini udah dapat ya, udah dihitungin dari tabel. Maka kalau kita masukin ke dalam grafik, lihat ya, masukin dalam grafik, garis vertikal ini menggambarkan total revenue, menggambarkan ini nih. Tuh, dari 0, dia buatnya per 50 ya. Ingat ketika kalian membuat grafik, kalian harus, yang tadi saya bilang, selangnya ini harus sama. Jeda ya, jedanya antar di sini harus sama. Ketika 50 ya 50 juga, 50, 100, 150, 200 ditambah lagi 50, 250 tambah lagi 50 jadi 300. Begitu juga dengan kuantitinya. Berarti yang horizontal ini akan menggambarkan quantity key, jumlah barang yang dijual atau yang diproduksi gitu ya. 0, 1, 2. Nah, ini kan satu-satuan nih jedanya ya. Kalau mau itu berarti 0, 2, 4 itu harus sama. Ingat biar grafiknya gambarnya bagus gitu. Nah, kita hubungkan nih, hubungan antara quantity dengan total revenue. Kita lihat. Ketika kuantitinya 0, ingat yang horizontal itu adalah quantity. Ketika kuantitinya 0, total revenue-nya adalah 0. Nih lihat di sini. Titiknya kan di sini kan? 0, 0. Ketika kuantitinya 1, total revenue adalah 90. Kita lihat 1, 90. Bener dong? Kira-kira di sinilah ya kan titiknya. Nggak usah presisi banget, tapi kan bisa diduga. Oh, kira-kira di sini nih. Nggak begitu mendekati 100. Tuh deh itu harus di bawahnya 100 dan di atasnya 50, agak jauh karena dia 90 gitulah ya. Kemudian ketika kuantitinya 4, kita langsung loncat. Ketika kuantitinya 4 nih, berarti kan kita lihatnya di sini kan. Kuantitinya 4, kita gambar tuh grafiknya. Berapa total revenue-nya? 240. Cek di sini 240. Oh, kira-kira di sini. Nah, tuh ketika 4 240. Begitu juga selanjutnya untuk kuantiti 5 dan 6. Nah, sehingga akan tergambar grafik seperti ini. Hubungan antara quantity dengan total revenue akan tergambar seperti ini dari persamaan ini ya. Kelihatan di sini. Berarti di sini total revenue-nya akan naik terus, tapi pada suatu tingkat tertentu ya, dia akan mulai turun. Ya enggak? Tuh kan kelihatan kan dia grafiknya mulai turun. Nah, berarti kalau misalnya begini ketika kita jual 6 bukan berarti
total revenue kita akan semakin meningkat. Nah, kok bisa begitu? Nah, ini yang akan kita coba buktikan ya. Itu dari sisi total revenue. Sabar dulu, kita akan buktikannya satu-satu. Ini dari sisi total revenue. Yang kedua, itu tadi dari revenue berarti dari sisi pendapatannya. Sekarang kita akan melihat dari sisi cost atau biaya ya. Biayanya, cost ya. Jadi, cost ini kita akan menghitung hubungan antara total biaya atau total cost dengan rata-rata marginal cost dalam analisa optimasi. Yang perlu kalian hafalkan, ya hafalkan lah, ini penting juga kalian hafalkan, TC itu adalah total cost ya. Bahasa Indonesianya total biaya gitu. AC average cost gitu kan, atau rata biaya rata-rata, dan MC adalah marginal cost. Begitu juga dengan revenue, ada total revenue, ada average revenue, ada marginal revenue. Gimana menghitung average cost dan average revenue, marginal cost dengan marginal revenue, kita lihat di slide berikutnya. Oke, sekarang kita mau melihat bagaimana hubungan di biaya. Bagaimana hubungannya total cost, total biaya, average cost atau biaya rata-rata, dan marginal cost atau MC, itulah. Itu ya. Nah, ketika Q-nya 0, ternyata total cost-nya 20. Nah, ini dapat dari mana, Pak? Nah, kalian jangan bingung. Ini adalah simulasi, udah given dari apa namanya? Ini adalah kalau di kejadian nyatanya ini adalah dari perhitungan data kita yang kita lakukan pada proses produksi yang sebelumnya. Kita kan pastinya ketika kita memproduksi suatu barang gitu, kita bakalan ngukur dong biayanya. Oh, kalau saya memproduksi 2 unit berapa ya kira-kira total biayanya? Oh, kalau memproduksi 3 unit berapa ya biayanya? Gitu loh ya. Itu. Nah, ini dari data-data historis yang lalu gitu. Nah, kalau sekarang untuk pembelajaran ini udah dikasih gitu. Jadi jangan bingung ini dapat 20 dari mana. Ini emang udah dilakukan dari data proses produksi yang sebelumnya. Si perusahaan ini udah tahu, oh kalau memproduksi 0, kita tetap akan mengeluarkan biaya sebanyak 20. Lah kok bisa, Pak? Ingat, ketika kita memproduksi suatu barang, tetap ada fixed cost, biaya tetap. Meskipun kita tidak memproduksi barang apapun, tetap yang namanya listrik harus dibayar, biarpun mesinnya nggak dipakai. Karena ada abonemennya kan kayak gitu ya. Atau misalnya pekerja kita menggunakan tenaga kerja. Walaupun nggak ada orderan, tetap kita harus bayar gaji karyawan. Itu bisa digolongkan sebagai fixed cost ya. Tuh, ingat ya, fixed cost, variable cost. Tuh. Nah, ketika kuantitinya 1, ternyata total costnya adalah 140. 2, 160. Naik terus nih untuk biayanya. 5 adalah 480 ya. Kalau biaya pasti begitu. Ketika kita semakin banyak kita memproduksi barang, pasti biayanya juga akan semakin naik. Pasti gitu. Tapi kalau tadi total revenue, lihat ya, terbalik lagi. Kalau total revenue, belum tentu revenue kita, semakin kita memproduksi banyak barang, revenue kita malah akan naik. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena bisa jadi, ingat, karena ini berkaitan dengan mikro makro. Ketika barang yang kita tawarkan jumlahnya terlalu banyak di pasar, ya, orang jadi mulai bosen. Tuh, akhirnya menyebabkan permintaan akan barang kita itu menjadi menurun. Akhirnya bisa jadi juga akan mengurangi pendapatan kita. Tuh alasannya. Tuh untuk total revenue. Tapi kalau total cost pasti akan naik. Ketika kita produksi semakin banyak, pasti total cost-nya akan naik. Oleh karena itu, ya, kita membutuhkan perhitungan yang lain, yakni average cost. Nah, dari average cost ini baru ada rumusnya.
Average cost karena namanya adalah biaya rata-rata, ya di bawah sini, adalah biaya total dibagi dengan output. Biaya total maksudnya adalah total cost dibagi dengan quantity yang dihasilkan. 20 dibagi 0 itu tidak terhingga. Itu kan, bukan 0 tuh. 20 dibagi 0 itu adalah tidak terhingga. Ya. Kita ngomongin average cost dulu ya, marginal cost-nya ntar belakangan. Ya. Rumusnya dari average cost adalah total cost dibagi dengan quantity. Berarti kalau yang kedua, untuk average cost pada kondisi Q-nya 140 dibagi 1 adalah 140. Paham ya? Lagi, untuk kuantitinya 2, average cost-nya berapa? Ya berarti total cost dibagi quantity 2. 160 dibagi 2 adalah 80. Satu lagi, untuk average cost pada kondisinya 5, berarti 480 dibagi 5 hasilnya 96. Pasti itu. Coba aja cek gitu kan. Nah, udah paham ya, cara menghitung average cost adalah total cost dibagi dengan quantity. Nah, selanjutnya sekarang kita menghitung yang namanya marginal cost. Ya. Dibilang di sini namanya marginal itu adalah selisih dari, dan namanya delta ini adalah selisih ya, selisih dari total cost selisih dari total cost keadaan yang sebelumnya gitu kan, dibagi dengan selisih dari quantity. Berarti untuk marginal cost pada kondisi 0 dia nggak ada karena nggak ada pembandingnya kan dari kondisi sebelumnya. Nah, pada kondisi 1 baru kelihatan nih. Selisihnya adalah ya kan, untuk menghitung marginal cost pada kondisi 1 berarti 140 kita hitung dulu selisihnya dari total cost. Total cost pada kondisi yang kedua, kondisi 1 nih 140 kan, dikurangi 20. Dapatnya berapa tuh? 120. Iya dong, 140 dikurangi 20 karena tadi kan rumusnya dari marginal cost adalah delta, perubahan dari total cost. Ya. Berapa sih kenaikannya dari 20 140 atau dari 140 kita langsung aja kurangin 20. 140 kurangi 20 adalah 120. Dibagi dengan perubahan kuantiti yang terjadi, 1 dikurangi 0 ya 1. Makanya marginal cost-nya adalah 120. Ya. Gitu. Lanjut lagi nih. Yang kelima nih langsung. Biar nggak terlalu bosan kalian kelamaan videonya ntar. 480 untuk menghitung marginal cost pada kondisi Q-nya 5, berarti 480 dikurangi 240. Tuh, berapa tuh? Jadi adalah 240. 5 dikurang 4 kan adalah 1. Berarti marginal cost pada kuantiti 5 adalah 240. Gitu caranya nyari marginal cost. Sampai sini pahamin dulu ya. Kalian harus benar-benar pahami dulu gimana caranya menghitung average cost sama marginal cost ya. Lihat lagi videonya ke belakang kalau belum paham. Oke, dari angka ini yang sudah kita hitung tadi average cost sama marginal cost ya, kita coba akan masukkan ke grafik gitu. Nah, grafiknya begini. Ini ya. Ini di bagian yang vertikal ini adalah total cost ya, vertikalnya total cost, dan di bagian horizontalnya quantity gitu ya. Ini quantity. Nah, kita buktikan dulu untuk bagaimana hubungan antara quantity dengan total cost ya. Kita lihat ketika kuantitinya 0 ya kan, ternyata total cost-nya adalah 20. Benar dong, gambarnya begini ya. Ya, ini. Terus udah itu ketika kuantitinya 1 ya, total cost-nya adalah 140. Benar nih di titik H ini kan. Kemudian ketika kuantitinya 3, total cost-nya adalah 180 ketika kuantitinya 3. Tuh. Ketika kuantitinya 4, 240. Ketika kuantitinya 4, 240. Gitu ya. Nah, tergambar nih.
grafiknya, garisnya kalau ditarik seperti ini. Ini, jadi kalian jangan bingung. Ini kan dia langsung lompat nih 120 ya. Ini karena buat pembelajaran supaya kalian lebih paham. Ini harusnya kalau kalian mau praktek bikin gambarnya, ini harus sama ya jedanya. Ini dipersingkat aja sama literaturnya gitu. Oke. Jadi kita udah tahu hubungan antara quantity dengan total cost, dia akan membentuk pola seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara ini average cost sama marginal cost dengan quantity. Nah, dengan quantity. Nih, lihat dari sini ya. Tuh. Ya, horizontalnya adalah quantity, sedangkan di bagian horizontal, di vertikalnya adalah average cost dan marginal cost. Kita lihat. Ketika quantity-nya 0, ya dia nggak gambar. Tuh, 00 kan. Kita lihat aja di kuantitinya 1. Ketika kuantitinya 1, average cost-nya adalah 140. Nah, lihat di sini. Quantity 1, average cost-nya 140 di sini. Nah, tuh. Ini gambar average cost dari sini nih, dari titik H ini. Ya. Sedangkan untuk marginal cost berapa? 120 untuk marginal cost, ya. Ketika kuantitinya 1. Nah, nih di sini tuh 120 gitu ya. Ini harusnya nih, lihat ya, perhatian ini 1 di 120 ini nih, harusnya di sini. Kemudian ketika kuantitinya 2 ya, average cost-nya adalah 80. 80. Nah, di sini nih average cost-nya. Bener dong. Tuh 80 kan? Sama. Sedangkan marginal cost-nya adalah 20. Marginal cost-nya di 2 adalah 20. Tuh bener tuh di titik B sini kan. Marginal cost-nya adalah 2. Ketika kuantitinya 2, marginal cost-nya adalah 20. Begitu seterusnya sampai dengan kuantitinya 4. Kita lihat di sini sampai dengan kuantitinya 4. Quantity 4, average cost-nya adalah 60. 4, average cost-nya 60. Mana 60? Di sini. Tuh kan kelihatan. Quantity 4, marginal cost-nya berapa? 60. Marginal cost-nya adalah 60. 60. Quantity 4, marginal cost-nya 60. Berarti di sini juga nih 4 nih 60. Di sekitar sini juga nih sama nih kan. 60 juga ketemu di sini dia. Nah, kita buat tuh. Kita udah dapat titik-titik yang menghubungkan, yang menggambarkan marginal cost, dan titik-titik yang menghubungkan average cost gitu. Nah, dari titik-titik ini ya kelihatan, akhirnya bisa disimpulkan ini. Kita lihat dulu grafik yang menggambarkan hubungan average cost. Lihat di sini, grafiknya average cost kan ini nih ya. Nih. Nah, kita lihat average cost itu awal mulanya dia akan tinggi, ya kan? Kemudian turun sampai dengan ke titik K, baru naik lagi, gitu ya, ya kan? Jangan lihat yang marginal cost dulu, lihat yang ini dulu. Nah, kemudian baru kita lihat marginal cost. Jika marginal cost lebih rendah daripada average cost, nah marginal cost yang ini lebih rendah daripada average cost, benar dong, ini average cost kan di atasnya. Jika marginal cost lebih rendah dari average cost, maka average cost-nya akan turun, benar nggak? Ya nggak? Kondisinya ketika marginal cost ini di bawahnya average cost, maka average cost ini juga bakalan tuh turun, dia akan ngikutin tuh si average cost-nya dengan kondisi yang di marginal cost. Jadi ketika marginal cost turun, average cost juga akan turun gitu. Sebaliknya, jika marginal cost lebih besar daripada average cost, nah ini kan marginal cost pada kondisi titik K ini, marginal cost-nya mulai dia agak tinggi kan, ya enggak, daripada average cost, maka average cost-nya juga akan naik. Berarti dari kedua hal ini kita simpulkan antara marginal cost dengan average cost dia akan searah hubungannya. Ketika marginal cost turun, dia akan diikuti dengan penurunan average cost, ya gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika marginal cost naik, average cost-nya juga akan naik. Perhatikan ya grafiknya ini, makanya saya berikan warna kuning. Nah,
Sekarang kita tahu pula bahwa ketika marginal cost dengan average cost bertemu, dia ada di titik terendahnya average cost. Dia ada di titik terendahnya average cost. Pertemuan antara marginal cost dengan average cost itu pasti terjadi di biaya rata-rata terendah. Nah, tuh. Maksudnya apa nih Pak? Dari grafik ini kita mencoba menghubungkan total cost, marginal cost, dan average cost. Jadi, dengan kita membuktikan secara tabel dan grafik, kita jadi bisa tahu nih bahwa harusnya perusahaan ini memproduksi, kalau mau biayanya paling murah, dia harus memproduksi pada kondisi yang kuantitinya sekitar 3,5, 3 sampai 4 lah, ibaratnya begitu ya. Karena di sini kan bukan angka bulat dan gitu. Gitu ya. Karena pada kondisi ini secara marginal cost dan average cost dia berada di biaya yang paling murah gitu ya. Kenapa bukan yang diambil total cost? Karena kalau total cost kan pasti yang biaya paling murahnya nol, ya udah nggak usah produksi. Kalau nggak usah produksi apa yang mau dijual kan gitu. Nah makanya kita melihat dari average cost dan marginal cost gitu. Jadi dari grafik ini kita jadi bisa tahu, oh kalau kasusnya seperti ini, datanya seperti ini, kita dapetin total cost-nya seperti ini datanya, berarti harusnya kita memproduksi kuantiti yang paling murah biayanya adalah pada kuantiti 3 sampai 4 unit dengan total cost kira-kira adalah sekitar 203. Begitu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembuktian teori ini, gitu loh ya maksudnya. Jadi kalau ditanya pada kondisi apakah biaya itu paling murah jika dihubungkan dengan average cost dan marginal cost, yakni pada kondisi perpotongan antara marginal cost dan average cost, gitu ya. Nah, gitu. Kesimpulannya di situ nih buat yang grafik untuk marginal cost dan average cost. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita hubungkan dengan grafik kita yang pertama tadi, yakni dengan total revenue. Perhatikan bahwa kita mendapatkan dari grafik total cost, average cost, dan marginal cost, kita mendapatkan unit yang disarankan adalah dari pertemuan marginal cost dengan average cost, yakni di sekitaran 3 sampai 4, 3,5. Nah, kalau total revenue-nya, kita lihat. Dia kalau total revenue berarti pendapatan. Dia dibilang bahwa revenue yang paling tinggi ada di 5. Gitu. Ya kan? Ini kalau misalnya mau mendapatkan keuntungan yang paling tertinggi, kita harus memproduksi sebanyak 5 unit. Cuman masalahnya di 5 unit ini cost-nya juga akan naik, gitu kan? Nah, sementara yang disarankan tadi adalah kalau dari perhitungan cost 3 sampai 4 ini kan. Nah, gimana caranya kita menentukan? Ya. Berapa sih yang tepat? 4K apa 5? Karena 4 di sini juga keuntungannya sayang juga kalau nggak dipakai kan gitu kan. Nah, itu makanya kita perlu melakukan analisa lebih lanjut, yakni dari analisa optimasi ini dengan analisa marginal, dengan juga bisa juga dengan cara menghubungkan antara penerimaan total dengan biaya total, dan juga kita juga bisa menghitung dengan kalkulus diferensial. Kita dengan perhitungan ini kita akan mendapatkan angka berapa sih kuantiti yang lebih tepat lagi jika kita hubungkan antara biaya dengan revenue gitu. Nah, kita lihat nih sekarang. Nah, untuk yang pertama, memaksimalkan laba ya dengan pendekatan penerimaan total atau total revenue dan biaya total. Benar nggak? V ini kan rumus dari laba total. Total revenue adalah pendapatan total dan total cost adalah biaya total. Rumusnya, keuntungan itu kan ya total pendapatan dari penjualan kita, pendapatan kita dikurangi dengan total biaya yang kita keluarkan. Sehingga kita dapatkan rumus bahwa V atau laba sama dengan TR min TC, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di sini.
kita akan menghubungkan antara TR, total revenue, yang tadi kita sudah dapat di langkah yang pertama ini, dengan total cost yang kita dapat dari sini. Kita gambarkan ke dalam bentuk grafik yang kita satukan di sini. Ini total revenue dan total cost. Total cost-nya adalah ini nih. Berarti kan set. Nih total cost-nya. Gitu. Nah, tuh kita udah dapat. Nah, kita akan lihat sekarang. Kita bandingkan lagi dengan cara analisis marginal. Kita menghubungkan antara MR sama dengan MC. Karena berlaku rumus yang sama ya. Kalau tadi cost yang paling terendah pada marginal cost sama dengan average cost, sekarang karena ada hitungan total revenue, maka marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, cara ngitung marginal revenue gimana? Sama caranya kayak menghitung marginal cost. Berarti delta total revenue dibagi dengan delta quantity gitu ya. Jadi kalau kita ngitung marginal revenue gimana? Ya, hitungnya dari delta total revenue dibagi dengan delta quantity. Sehingga kalau didapetin tabelnya, dia akan memperlihatkan tabel seperti grafik seperti ini. Set, gitu. Ya. Sedangkan marginal cost-nya kita dapat dari yang sudah kita lakukan di sini. Nih marginal cost-nya. Set, kan? Kita gabungkan marginal cost dengan marginal revenue ya. Ternyata perpotongan antara marginal revenue dengan marginal cost ada di quantity 3 ya. Sini lihat quantity 3. Dan ya, fungsi V berada pada titik tertinggi. Maksudnya fungsi V kan berarti kan selisih antara total revenue dengan total cost. Revenue-nya harus di atas daripada ya total cost, maka dia disebut baru untung dong. Kita lihat di sini. Kalau yang di sini berarti kan total cost yang lebih tinggi. Lihat deh. Ini kan total cost nih. Berarti kalau di sini emang tertinggi nih, tapi kan ini berarti biayanya lebih tinggi daripada revenue kalau di titik 1. Tuh. Memang celahnya paling panjangan ini daripada ini kan. Cuman ini adalah kondisi pada saat rugi yang paling tinggi nih. Ini maksudnya begitu. Nah, ini adalah kondisi pada saat untung yang paling gede. Berarti kita bisa simpulkan dari analisa kita dengan menggunakan average cost, kemudian marginal cost, kemudian kita gabungkan lagi dengan total revenue, kita jadi bisa tahu bahwa quantity yang paling optimal ketika kita memproduksi pada quantity 3. Karena pada quantity 3 ini biayanya rendah dan keuntungan yang dihasilkan revenue-nya atau labanya gitu, labanya itu paling tinggi. Dibuktikan dari ini total revenue total cost, biaya dari segi biaya juga terjadi pertemuan titik potong antara marginal cost dan marginal revenue gitu. Jadi kita dengan pasti, jadi dengan tepat, dengan berdasarkan grafik ini kita bisa tahu, oh kuantitinya harusnya yang saya produksi itu jumlahnya 3 gitu. Nah, sangat penting bagi kita seorang pengusaha, misalnya ketika kita mau memproduksi suatu barang, kita tahu berapa kuantiti yang optimal yang kita bisa buat, yang bisa diterima oleh pasar gitu. Nah, inilah gunanya kita mempelajari ekonomi manajerial berdasarkan grafik itu. Ah, itulah kurang lebihnya perhitungan kita mengenai bagaimana sih cara mendapatkan kuantiti yang paling optimal dengan menggunakan total revenue, total cost, marginal cost, average cost, dan marginal revenue. Oke, ini aja dulu materi kita buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.